Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasir Nene Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insyaallah sampai ke hati. Teman hati, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustadz Dr. Agus Ramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasir. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah baik, Nah, insyaallah. kalau sudah ada Ustadz Dr. Agus ini, berarti topik-topik kita tuh nggak jauh-jauh nih dari kesehatan, tapi dari sudut pandang Islam nih. Betul begitu ya Ustadz ya? Iya. Nah, karena topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah halal dan haram dalam pengobatan Islam. Oke. Padahal kan berobat itu kan demi kebaikan. Tapi memang ada halal dan haramnya ya. Nah ini nih menarik nih untuk nanti disampaikan tausiah ataupun diulas bersama dengan Ustadz Agus Ramadi pada pagi hari ini teman hati. Tapi sebelumnya saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Unta berperan penting dalam kehidupan penghuni padang pasir. Tidak hanya sebagai sarana transportasi dan sumber makanan, air kencingnya pun dikonsumsi secara tradisional karena dipercaya memiliki manfaat kesehatan dan pengobatan kanker. Namun klaim tersebut tetap menjadi pertanyaan. Sejumlah penelitian terus dilakukan oleh para ilmuwan dan juga para mereka-mereka yang memang expert di bidangnya, terutama mereka yang berasal dari Timur Tengah nih teman hati. Pengobatan Islam menggunakan bahan-bahan yang alami tentunya. Tapi bagaimana dengan batasan halal dan juga haramnya nih Ustaz? Apalagi kalau kita kaitkan dengan satu artikel tadi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya senang nih ketemu Kak Yasir lagi ini ya. Ini bahasanya masalah halal dan haram. Ya, ini masalah yang cukup kompleks ya. Ya, apalagi tadi bahas masalah kencing unta gitu ya. Kencing unta itu masih dalam perdebatan di kalangan ulama ya. Ada yang bilang membolehkan, ada yang bilang tidak membolehkan. Tetapi saya berpikir karena itu dari kencing gitu ya, sebaiknya sih tidak dikonsumsi. Ya, sebaiknya tidak dikonsumsi. Kecuali memang dalam keadaan yang terpaksa. Karena ada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 173, itu Allah berfirman gitu ya, innama harrama alaikumul maitata waddam. Jadi sesungguhnya diharamkan buat kalian itu mayat atau bangkai dan darah. Ya. Kemudian walahmal khinzir atau dagingnya babi. Itu juga diharamkan di dalam agama Islam. Terus kemudian dilanjutkan dengan wama uhilla bihi li ghairillah. Hewan-hewan atau binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Hewannya bagus, tetapi kalau disembelih tidak dengan nama Allah, maka dia akan menjadi sesuatu yang haram. Ya, tetapi dilanjutkan dalam ayat itu dalam surat Al-Baqarah tentang aspek daruratnya. Gimana? Famaniturra. Ya, bilangnya seperti itu. Tetapi dalam keadaan yang kondisinya memang ya kepepet, nggak ada yang lain gitu ya, nggak ada yang bisa menggantikannya gitu ya, dalam keadaan darurat gitu ya, dan kita juga ghaira bagi wala'ad, jadi tidak ingin dan tidak melampaui batas, maka Allah berfirman fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi kondisi pengobatan yang sumbernya dari barang yang haram, tetapi kondisinya darurat, dan kita juga dalam kondisi darurat juga nggak ingin dan tidak melampaui batas, tidak ada dosa. Ya, jadi konsepnya adalah darurat dulu. Tapi walaupun darurat jangan pengen lagi. Nah itu yang penting. Udah darurat, wah nih darurat nih saya harus makan babi gitu ya. Nanti darurat-daruratan lagi, masuk lagi ke hutan, nggak ada makanan, makan babi lagi. Jadi benar-benar darurat, tetapi memang tidak ingin dulu, dan tidak melampaui batas. Itu konsepnya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak memahami daruratkah ini. Ya, kalau bicara untuk pengobatan itu ada penyakit yang kategori darurat, ada penyakit yang kategori tidak darurat. Ya kalau cuman batuk pilek biasa kan nggak terlalu darurat gitu kan, ya udahlah jangan menggunakan barang-barang yang haram.
Tetapi kalau misalnya mengancam jiwa, kalau kita tidak menggunakan obat-obatan tersebut, maka itu dibolehkan di dalam Islam. Ya, maka itu Allah berfirman, "Fala itsma alaih." Dan itu tidak ada dosa baginya. Tetapi dengan syarat benar-benar darurat ini Kak Yasin. Karena kadang-kadang tadi dibikin darurat-daruratan gitu. Wah, nggak ada alternatif nih, cuman ini doang. Nah, tapi kita tidak berusaha mencari dulu. Konsep darurat itu harus Konsepnya benar-benar harus ini ya. benar-benar. Nah, karena penanganan penyakit pun juga dilihat daruratkah dia. Kalau kita sudah berusaha mencari alternatif pengganti dan tidak mendapatkan alternatif pengganti itu, maka itulah darurat. Termasuk dalam konsep pengobatan ya. Termasuk dalam konsep pengobatan. Karena kan banyak yang suka apa ya, masih abu-abu begitu, bisa dikatakan seperti itu, sulit membedakan antara pengobatan Islam sama kebiasaan atau adat, apalagi yang berasal dari daerah Timur Tengah gitu. Nah, itu juga paling penting juga. Jangan sampai berobat itu selain tadi masuk barang yang haram, perhatikan, jangan sampai kita berobat tapi mendekati syirik. Nah, ini yang jadi masalah ini. Nah, itu tuh yang jadi masalah nih. Jadi Nanti, berobat malah semakin jauh kepada Allah. Nah, jangan sampai niat kita untuk sembuh malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini menarik nih. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Sebenarnya seperti apa cara-cara pengobatan yang harus kita lihat sehingga betul tadi seperti kata Ustadz Agus tadi, jangan sampai niat berobat malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap di Kalam Hati ya. Insya Allah sampai. Sampai ke hati.